Guys, aku baca buku, menurutku menarik banget. Aku udah minta Dean baca juga. Aku mau bahas, namanya bukunya One Minute Manager. Ini buku simple, menurutku cuma 100 halaman ya. 100 halaman. 100 halaman sedikit, 100 halaman 110 120 lah kurang lebih lah. Kayak LKS. Kayak LKS katanya. Kecil banget. Tapi menurutku pribadi ini buku bentuknya cerita. Semuanya cerita. Baca buku ini menurutku kayak nonton film. Setuju nggak? Betul. Jadi di buku ini ngajarin bagaimana seorang manajer bisa menyelesaikan segala sesuatu dalam 1 menit aja. Kayak di video ini aku akan bahas summary dari buku The One Minute Manager bersama Dean. Jadi pertama-tama buku ini menurutku jadi 3 bagian ya. Benar. Karena One Minute Manager itu cuma butuh 3. Kalau di background nomor 1 itu adalah Tujuan 1 menit. tujuan 1 menit. Bagaimana kita bisa mendefine tujuan Dalam. sebuah tujuan dalam 1 halaman kertas di bawah 250 kata. Menurutku menarik banget nih. Tambahin ya. Menariknya adalah di situ dibahas kayak setiap orang tuh harus tahu dulu tujuannya apaan. Harus tahu dulu tujuannya apa dan dia harus bisa ngerumusin tujuannya apa dalam kertas. Dalam kertas. Dimana kurang dari 250 kata. Betul. Terus jadi kayak di situ dibikin kayak seolah-olah si tim kita itu tahu dengan jelas tujuannya apa. Dia jadi milih tujuannya apa. Betul. Jadi di situ tuh kayak dengan konsep nulis juga diulang, kayak mereka jadi memikirkan berkali-kali. Jadi udah bener-bener nyerap. Iya. Itu yang aku suka dari tujuan 1 menit sih. Nah, kalau mau didalamin lagi sebenarnya harus tahu dulu nih kita definisi manajer apa. Nah, kalau menurut Wikipedia itu manajer itu adalah seni menyelesaikan sebuah masalah menggunakan tangan orang lain. Ini aku suka banget. Jadi manajer itu sebenarnya nggak pernah menyelesaikan masalah. Di buku ini menurutku di bab 1 itu lebih penting adalah positioning seorang manajer atau seorang leader dalam bentuk coaching. Karena pada saat kita bermain karena di buku ini dikatakan semua masalah itu nggak boleh selesai dengan manajer. Kita harus mengcoach tim kita supaya dia yang menyelesaikan masalah. Karena pada saat kita punya tim dan tim itu maju ke kita untuk menanyakan bagaimana menyelesaikannya, itu namanya mengeluh. Dia bukan problem solver itu. Bukan problem solver, nggak cocok masuk tim kita karena kamu mesin, bukan problem solver. Benar. Di buku ini dikatakan kamu yang harus ngasih aku pilihan. Ada opsi apa aja untuk menyelesaikan masalah ini, aku akan bantu ngarahin. Seluruh isi buku ini itu intinya adalah membantu tim atau setiap orang atau setiap individu di dalam organisasi untuk dapat menyelesaikan masalah. Bener ya? Benar. Itu keren banget. Keren banget. Itu yang nomor 1. Nomor 2-nya itu Tujuan 1 menit. Nomor 2-nya itu adalah pujian 1 menit. pujian 1 menit. Gimana tuh ya? Kalau pujian 1 menit, aku ngambil ceritanya dari si lumba-lumba. Cerita lumba-lumba. Oh iya, betul. Cerita lumba-lumba. Tahu ya, kalau di akuarium ada lumba-lumba, ada atraksi lumba-lumba, terus lumba-lumba dari bawah terbang ke atas. Nah, di situ ilustrasinya adalah lumba-lumba itu dikasih makanan tuh dari bawah. Pada saat dia melakukan sesuatu hal yang benar di bawah, dikasih makanan. Dalam tim dikasih pujian. Betul. Lama-lama dia naik tuh, dari misalnya kolam segini, dia dari dasar, dia bisa naik ke atas. Diulangin terus gerakannya, pujiannya dinaikin terus sampai dia loncat tinggi, fuk, baru dia dapetin pujiannya. Iya. Nah, itu menurutku unik banget, kayak oh, cara nge-treat manusia tuh bukan seperti hewan, tapi natural. Iya. Naturalnya dikasih tahu sesuatu hal yang benar, Iya. sedikit demi sedikit. Iya. Kesalahan dari kebanyakan orang yang baru punya tim itu kayak yang ditunjuk kesalahan. yang ditunjuk kesalahannya itu yang salah justru di Iya, situ. bener. Justru malah lingkungan yang ditunjuk salah itulah bikin kita nggak mau maju. Betul. Karena kita takut untuk ngelakuin melakukan kesalahan. itu. Keren banget sih. Iya, itu top. Top itu. Gara-gara itu aku berpikir kayak yang biasanya ini salah siapa? Iya. Sekarang aku rubah, ini yang bikin bener siapa? Iya, itu keren banget. Itu twist simple tapi menurutku kayak dari titik situ orang malah berani melakukan action sesuatu dan untuk mencari pujian 1 minute. Iya. Apa tadi bahasanya? Pujian 1 menit. Pujian 1 menit. Itu menurutku keren banget sih. Simple tweetnya tapi kayak joss banget. Ada lagi? Itu pujian 1 menit. Contoh lainnya sebenarnya kalau di buku itu ada tentang burung. Ya. Burung disuruh pencet apa sih? Tombol Untuk makanan. untuk makanan. Nah, kalau orang yang belum sadar akan itu, dia akan kasih kawat yang berlistrik. Jadi Iya. kalau dia kenain kawat akan kena, malah Iya. sakit, dia Iya. jadi nggak mau gerak. Iya. Itu Jadi yang salah. contoh kalau
lu melakukan ini dapat makanan atau lu nginjek kawat malah lu kesetrum. Kesetrum, sakit. Itu simple. Itu yang kedua tuh, simple, puji 1 menit, tapi pujian ini harus bentuknya mahal. Ini Iya, ada aku tangkap. itu tuh keren banget itu juga tuh. Pujiannya nggak selalu harus setiap apapun yang dilakukan tim kita benarnya kecil, jangan dipuji dengan mudah, karena pujian ini harus bentuknya mahal. Bener. Itu oke tuh menurut gue tuh Iya. keren banget. Dan yang terakhir adalah kesalahan 1 menit. Peringatan 1 menit. Peringatan 1 menit. Peringatan 1 menit nih juga cukup oke. Gambarannya tuh pada saat tim kita ngelakuin kesalahan, kita panggil, yang diincer adalah perilaku bukan individu. Ya, nggak boleh personal. Nggak boleh personal. Jadi kalau Dean melakukan kesalahan, bukan Dean yang diincer, tapi perilakunya. Karena mungkin kemarin misalkan minum Pocari Sweatku, wah sponsor. Bukan Deannya, Dean bodoh, bukan Dean bodoh. Jangan lakukan, jangan minum Pocari Sweat aku. Gitu ya? Ya. Tambahan lagi Yan? Peringatan 1 menit ini kebalikannya pujian sebenarnya. Terus si peringatan ini tuh yang aku suka banget adalah kebanyakan orang itu punya monthly review. Kebanyakan perusahaan punya monthly review. Jadi dalam sebulan, misalnya videographer ini punya kesalahan. Aku misalnya sebagai manajernya, aku numpukin tuh, aku punya karung kesalahan George. Ya. Terus abis itu aku langsung ngebantai George pada saat monthly review. Nah itu hal yang salah. Betul. Karena George nggak tahu dia melakukan hal yang salah. Iya. Gitu. Jadi si peringatan 1 menit ini lebih kayak ngingetin lu salah, jangan salah di sini lagi. Iya. Biar perilakunya ini nggak terulang lagi Iya. dan nggak perlu nunggu lama. Kalau ini udah aku implement sebenarnya ya. Kalau di kantor, di organisasiku aku selalu bilang buat kesalahan sekali. Kalau sekali gua maafin. Kalau lu ngelakuin 2 kali, gua ngomel lu bodoh. Itu yang langsung aku serang. Tapi di buku ini salah tuh sebenarnya. Tapi balik sih sebenarnya tergantung kita sebagai leadernya mau pakai tipikal yang mana. Kalau aku masih seneng dengan buat kesalahan sekali walaupun nilainya 60 juta, 100 juta, 120 juta sekali. Nextnya jangan bikin kesalahan. Bikin 2 miliar, bikin 3 miliar dan seterusnya. Itu tipikal yang aku pakai. Mau pakai tipikal 1 minute manager boleh juga nih, baca di buku ini nih. Tambahan lagi ya? Apalagi ya? Yang seru lagi menurutku ini. Yang tentang kaisar. Kaisar ada yang baik sama ada yang jahat. Ya. Peran kayak kaisar. Jadi misalnya aku sama Mas Faizal, kita kayak semua hal yang baik di Mas Faizal ya, hal yang jelek di aku ya. Nah di situ tuh dibahas karena aku memiliki karakter yang memperingati saja, oleh karena itu orang gak mau mendukungku sehingga Mas Faizal jauh lebih disenangi. Iya. Pada suatu waktu kita balik nih role nih. Nggak bisa tuh. Orang langsung berpikiran kebalik, langsung wah Mas Faizal udah berubah nih. Iya. Yang tadinya baik jadi jahat, oh dan sekarang jadi baik nih. Itu hal yang buruk di situ dibahas. Iya. Tuh, Coba sih. simple sih menurutku kayak nonton film. Aku saranin teman-teman baca bukunya. Cuma 100 halaman ya. Kamu selesai berapa lama? Ya, paling 4 jam. 4 jam. Aku Ya. juga loncat-loncat. Loncat-loncat. Aku habis 1 jam, 1,5 jam aku habisnya. Istirahat lah. Wajib baca 1 minute manager. Kita lagi mau coba implementasi si 250 kata dan menurutku itu menarik banget. Karena di situ udah ngejelasin apa isi kepala lo. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang mau pahamin masalah entrepreneur dan kawan-kawan, follow, subscribe, jangan lupa centang kanan kiri. Ada lagi ya? Ya ini contohnya 1 minute manager. Jam kerja kita main badminton. Ya, sekarang hari Jumat jam 1. 1 minute manager. Udah aku pilah-pilah timnya yang ngerjain apa, nyelesain apa. Dan aku hampir, mungkin biar tahu juga ya, aku hampir nggak mutusin apapun ya. Hampir udah, kecuali sesuatu hal yang nggak bisa kita putusin. Sesuatu hal yang baru itu biasanya di aku, sama sesuatu hal yang emang belum bisa diputusin, biasanya aku ngarahinnya solusi dari kamu apa. Mungkin pertanyaanku itu. Oke, sampai jumpa. Udah.